Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Putri Pratami. Dan buat teman-teman yang baru gabung, salam kenal ya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita ke videonya. Siapa sih di sini yang nggak mau punya kulit cerah, sehat, dan bersinar? Pasti semua orang tuh pengen ya kulitnya kayak gitu. Dan ternyata nggak segampang itu untuk bisa mendapatkan kulit yang sehat, cerah, dan bersinar. Karena banyak banget faktor dan kebiasaan sehari-hari yang sering kita lakukan yang secara nggak sengaja itu membuat kulit kita menjadi kusam dan tidak sehat. Nah, kira-kira kebiasaan apa aja tuh? Siapa tahu teman-teman ternyata melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Oke, langsung aja ke yang pertama, itu adalah malas minum air. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya kalau ternyata organ tubuh kita itu sebagian besar terdiri dari air, nah termasuk juga kulit. Dan ternyata dehidrasi akibat kurangnya mengkonsumsi air sesuai dengan anjuran yang tepat itu bisa membuat kulit kita kusam, dimana aliran darah ke kulit itu jadi terhambat guys, sehingga kulit kita itu bisa terlihat lebih pucat, lebih kendor, dan juga lebih mudah keriput. Next, yang kedua adalah suka begadang. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata tidur adalah salah satu waktu di mana sel-sel kulit kita itu teregenerasi. Jadi ketika durasi tidur kita itu tidak cukup, maka proses regenerasi kulit kita juga tidak berjalan maksimal. Nah, karena seharusnya manusia itu tidur antara 7 sampai dengan 9 jam. Jadi kalau teman-teman ngerasa dalam satu hari tuh kalian tuh kurang tidur, biasanya bisa kelihatan gitu dari kulit kalian. Biasanya kalau aku pribadi tuh kayak dari wajah muncul jerawat, milia di sini tuh muncul lagi kalau aku kurang tidur, kurang istirahat. Nah, jadi pastiin tidur kalian itu cukup antara 7 sampai dengan 9 jam, dan lebih bagus lagi kalau teman-teman itu menggunakan krim malam yang untuk wajah dan untuk tubuh. Nah, mungkin belum banyak yang tahu kalau ternyata lotion untuk tubuh juga ada yang lotion siang dan lotion malamnya. Mungkin nanti bakal aku rekomendasiin beberapa lotion yang memang udah ada sepaket krim siang dan malamnya. Bahkan ada juga body serumnya gitu guys. Nanti mungkin teman-teman bisa browsing-browsing juga atau lihat rekomendasi yang aku kasih, nanti mungkin bakal aku taruh di description box aja ya teman-teman. Next, yang ketiga adalah hobi makan processed food. Nah, teman-teman harus tahu kalau nutrisi yang tepat juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit kita loh teman-teman. Dan hubungannya apa dengan makanan? Jadi ketika kita sering mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak diproses, itu tuh bisa membuat kita kekurangan gizi loh. Jadi kayak cuman sekedar kenyang doang, tapi ternyata gizinya tidak terpenuhi. Jadi saran aku buat teman-teman adalah makan makanan yang memang real food aja, kayak buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya makanan yang nggak banyak diproses gitu loh. Karena ketika tubuh kita kehilangan nutrisi, maka hormon stres itulah yang bisa membuat kulit kita menjadi kusam. Wah, ternyata tuh kayak dari makanan ngaruh ke hormon stres, ngaruh juga ke kulit. Jadi teman-teman tuh harus makan makanan yang sehat dan real food. Next, yang keempat adalah jarang menggunakan tabir surya atau sunscreen. Jadi ternyata kalau kita keluar ruangan cuman pakai sunblock doang itu tuh belum cukup loh. Karena ternyata kulit tubuh dan wajah itu butuh perlindungan dari sinar UV, UVA, UVB. Nah, itu tuh kulit kita tuh butuh perlindungan untuk itu. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah menggunakan sunscreen dengan kadar SPF yang tinggi. Nah, teman-teman harus tahu kalau sinar UV itu bisa menembus tembok. Jadi even kita ada di dalam rumah, kita juga tetap wajib menggunakan sunscreen karena sinar matahari itu benar-benar bisa menembus, nggak harus kita ada di luar rumah. Bahkan si sinar UVA itu dia bisa menembus ke lapisan kulit terdalam kita. Jadi itu yang bisa membuat kulit kita menjadi kusam, terus timbul flek-flek hitam. Nah, itu biasanya karena sinar UV guys. Jadi jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dan reapply setiap 4 jam sekali. Karena sunscreen itu menurut aku adalah investasi jangka panjang, investasi kulit kita nanti di saat tua. Jadi investasi itu nggak sekedar soal uang ya guys, tapi wajah dan kesehatan, kulit, tubuh, semuanya juga butuh investasi yang tepat dari sekarang. Pokoknya kalian jangan lupa memakai sunscreen atau tabir surya, apalagi ketika matahari ada di puncak terik-teriknya, yaitu jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi ada yang bilang kan, nggak apa-apa sinar matahari itu sehat kok. Tapi kalian harus pelajarin lagi deh, nggak semua sinar matahari itu sehat, ada jam-jamnya gitu loh. Kalian harus pelajarin itu lebih dalam lagi supaya kalian tuh nggak salah, kayak kita kepanasan nggak apa-apa sinar matahari sehat, nggak semuanya sinar matahari sehat guys. Next, yang kelima adalah kebiasaan merokok. Sebenarnya di bungkus rokok tuh udah ada ya kayak jangan merokok karena ini, tapi tuh rokok tuh paling laku, nggak tahu kenapa. Sebenarnya rokok itu bisa merusak tubuh kita secara keseluruhan termasuk kulit.
Jadi di rokok itu mengandung substansi karsinogenik yang bisa memecah kolagen. Sedangkan kita untuk mendapatkan kulit yang sehat aja kita membutuhkan kolagen. Bahkan aku kadang mengkonsumsi minuman kolagen. Ketika kita merokok itu bisa membuat kulit kita juga jadi kusam, jadi kering, jadi lebih gelap. Dan kulit kita itu akan menjadi kendor dan keriput secara prematur. Kenapa dibilang secara prematur? Karena semua kulit itu bakal keriput dan kendor pada waktunya kan. Ketika kita udah tua, kulit kita memang bakal keriput-keriput juga. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita masih muda nih, maksudnya ya masih 20 tahun atau 30 tahunan, tapi keriput udah banyak terlihat. Nah itu mungkin bukan faktor umur, tapi memang kulit kita aja yang lagi tidak sehat. Jadi kita harus memperbaiki kulit kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Next, yang keenam adalah tidak memakai pelembab. Kulit kusam itu membutuhkan pelembab untuk melembabkan lekukan-lekukan kulit yang memang awalnya itu udah terlanjur kering. Nah, pelembab ini ternyata bisa mengembalikan fungsi pelindung kulit alami yang ada di wajah kita atau ada di kulit kita, serta memperbaiki daya tahan air yang ada di kulit kita. Dan yang terpenting adalah gunakan pelembab yang memang cocok di wajah kalian. Kalian browsing lagi, tentu ini wajah kalian itu masuknya ke yang mana sih, ke kering, berminyak, atau sensitif dan lain-lain, dan cari pelembab yang memang cocok guys, sesuai dengan wajah kalian. Karena fungsi dari pelembab adalah mengunci kadar air alami yang memang ada di kulit kita, sekaligus melembabkan dan melembutkan kulit kita guys. Jadi kita tuh wajib banget memasukkan pelembab dalam urutan skincare kita setiap harinya. Next, yang ketujuh, hal ini adalah yang sering banget aku lakuin, yaitu menunda-nunda waktu mandi atau males mandi. Jujur di sini siapa yang masih nunda-nunda waktu mandi seperti aku? Karena aku kan setiap hari di rumah aja, masih pengangguran gitu kan ya. Jadi aku tuh cuman keluar kalau waktu-waktu tertentu, dan biasanya aku kalau mandi ya kalau aku ada acara di luar aja. Kalau misalnya aku cuman di rumah, biasanya aku mandi cuma satu kali, entah itu di pagi hari, entah itu di sore hari, atau di siang hari. Abis itu aku nggak mandi lagi guys, karena ngerasa aku nggak keringetan juga, aku nggak kemana-mana juga, aku ngerasa bersih-bersih aja gitu. Nah, ternyata banyak faktor eksternal yang juga menyebabkan kulit kita itu menjadi kusam. Misalnya adanya polutan, suhu udara, kelembapan yang rendah, cuaca buruk, yang ternyata berpengaruh negatif juga di kulit kita. Nah, dan ternyata dengan mandi dan menggunakan sabun yang tepat, kulit kita itu dapat kembali menjadi bersih dan kadar kelembapannya juga kembali menjadi normal. Tapi kalian harus ingat, jangan mandi terlalu lama dengan suhu yang tinggi, karena justru hal ini dapat menurunkan kadar air alami yang ada di kulit kalian. Jadi minimal kalian itu harus rajin mandi 2 kali sehari. Terus juga kalian harus rajin minum air putih, makan sayur dan buah, terus juga menggunakan sunscreen dan pelembab. Terus yang terakhir adalah jangan begadang dan males mandi. Coba deh kalian merubah 7 kebiasaan buruk tadi menjadi kebalikannya, dan kalian bakal rasain apa yang terjadi di kulit teman-teman. Jadi nggak butuh tuh perawatan yang mahal di dokter-dokter kecantikan. Ternyata itu tuh perawatan bisa kita lakuin sendiri dari diri kita sendiri, dan bisa kita lakuin di rumah. Oke, mungkin segitu aja video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.